Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur semuanya. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo bisa hadir kembali untuk menemani Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan di program Erlangga Forum yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Selain disiarkan di Suara Sidoarjo, juga disiarkan bersama di Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia, Suara Tuban, Suara Madiun, Praja, Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan masih dalam rangka peringati Hari Sumpah Pemuda, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia Bangkit Bersama Pemuda. Dan tentunya hadir bersama kita nantinya narasumber yang luar biasa, yakni diantaranya akan hadir sebagai pembicara kita ada Profesor Badri Munir Sukoco SE MBA PhD selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, juga akan hadir menjadi pembicara juga dalam program Erlangga Forum. Sore hari ini ada Dr. Suko Widodo, Dr. Andes MSI selaku dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Juga hadir Bapak Indra Nur Fauzi selaku Sekjen IKA Universitas Erlangga. Dan spesial bintang tamu kita, waduh bintang tamu ya. Ya, luar biasa sekali. Nanti kita juga berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Raden Roro RR Ayu Maulida Putri SH selaku Putri Indonesia 2020. Dan juga akan hadir narasumber atau pembicara kita Dr. Fiona Niska Dinda Nadia SEMSM selaku Ketua Unit Publikasi Ilmiah Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga Bapak Hendro Pupito SEMPSDM selaku mahasiswa S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan tentunya program Erlangga Forum sore hari ini akan dipandu oleh host kita, beliau adalah Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER bersama Profesor Suparto Wijoyo. Assalamualaikum Prof Jojo. Waalaikumsalam Mbak Tika Amsar, yang baik-baik semua ya sore ini. Alhamdulillah baik, sehat. Prof Jojo apa kabar juga? Alhamdulillah baik, karena suaranya kali ini benar ya, sebagaimana yang ada selama ini. Oh iya? Beda suaranya ya. Oh gitu. Berarti di studio juga nyaman ya, gitu ya. Alhamdulillah. Karena suasananya kan Sumpah Pemuda, namanya saja pemuda, tetap semangat. Saya harus ini tua tapi semangatnya tetap muda. Ya, aplaus dulu dong untuk Prof Jojo. Oke. Karena di acara Erlangga Forum membincang masalah, mencari hikmah, solusi untuk bangsa. Ya. Wah, ya. Itu harus dihadirkan terus-menerus setiap Jumat. Dan kali ini memang tokoh-tokoh muda yang kita hadirkan. Sedangkan yang tua-tua itu seperti saya ini tetap bagian di belakang-belakang. Ya. Tapi buka acara tok, mari buka terus nonton pelan-pelan. Tapi yang tetap maju adalah yang muda-muda. Dan kita akan kehadiran dokter-dokter muda, orang-orang muda, mahasiswa-mahasiswa muda. Semua itu adalah energi bagi Erlangga Forum dan kita semuanya. Tapi tetap muda, tapi biar kelihatan suasana tahun 1928, kongresnya juga berkopiah, maka Direktur Sekolah Pasca Sarjana pakai kopiah. Wah, oke. Boleh kita lihat dulu. Nah, oke, boleh dong. Itu lihat enggak? Oh iya ini sudah terlihat nih. Wah, dasi merah, baju putih ya, merah putih dan berkopiah ya, berpeci. Wah, luar biasa. Assalamualaikum Prof Badri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Tika juga ya. Alhamdulillah. Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo. Alhamdulillah sehat semua ini Prof Badri. Ya. Ketika langsung Pak Direktur Prof Badri itu langsung diingat Susi loh ya, yang diingat Susi. Susi bukan Susi, Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo maksudnya. Iya. Ya. Dan seluruh jaringan radio yang menyiarkan hari ini. Jadi alhamdulillah kita bisa menghadirkan orang-orang hebat yang memberi inspirasi ke depan bagi Indonesia
mulai dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, Profesor Badri Munir Sukoco ini jadi guru besarnya kepala 3, Mbak. Jadi usia-usia masih 3. Nanti kita akan gali lah, kita gali meskipun beliau habis ini juga harus rapat dengan jajaran Kementerian Kebudayaan, ya, banyak sekali rapat-rapat yang harus beliau lakukan, dan nanti Pak Suko Widodo juga akan hadir bergabung pada pukul 13.45 pas break nanti, ya. Kemudian yang utama lagi, kita kehadiran Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Airlangga. Siapakah beliau? Nama lengkapnya memang Mas Indra Nur Fauzi, tapi ini kita nama bekennya adalah Gus Indra. Oh, Gus Indra. Kita sapa. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Gus Indra. Iya. Ya. Nah, ini muncul. Oke. Muncul. Iya. Kalau belum muncul kita Ya, cari Mbak gimana? Tika, Pak Badi, pemirsa, pendengar semuanya. Iya, tenang Gus. Ini pesertanya memang terbatas, tapi pendengar radionya kalau satu radio 10.000 kali 21 radio yang menyiarkan itu sudah ratusan ribu pesertanya ini. Ya. Masya Allah. Jamaahnya Prof. Iya. Jojo ini. Jamaahnya itu juga puluhan ribu Prof. Jojo. Iya. Oh iya. Yang khusus dari jaringan IKA Langga saja itu IKA UNER ini sudah ratusan ribu malah ya. Iya, sudah di mana-mana ini ya IKA UNER ini ya, termasuk di Sidoarjo. Nah, vaksinasi. Nah itu Terima kasih, sekretaris Mbak Tika. jenderalnya beliau. Jadi acara ini memang juga dalam rangka menyongsong Dies Natalis baik Universitas Airlangga maupun Sekolah Pasca, Mbak Tika. Oh. Dibuka sekretaris. Nanti Desember, akhir-akhir Desember kita akan penutupan agenda Dies itu ya. Minta bantuan Pak Sekjen biar Ibu Ketua Umum IKA UNER ya, termasuk Ibu Gubernur Jawa Timur bisa hadir nanti juga di acara Airlangga Forum ya. Ya, Itu akan mulai hari ini pesannya kepada Gus Indra, Sekjen. Gus Indra ya. Insya Allah. Oke. Insya Allahnya santri, insya Allahnya Gus itu, Mbak Tika itu, insya Allahnya yang 99,99% jadi, gitu ya. Nah, orang muda juga, ya, gimana Gus Indra? Ya, kalau dawuhnya dari Kiai Gus Jojo ini kan kalau di pesantren saya itu kayak Kiai saya. Jadi kalau dawuh Kiai itu harus dipatuhi sami'na wa Watokna. Masya Allah. Alhamdulillah, itulah Iya, Mbak iya. Tika untungnya kita punya Gus Indra yang sekjen, tapi juga sebenarnya dari satu jajaran pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, tapi tetap santri karena sedang kuliah di S3 Sekolah Pasca. Wah, Iya, Mbak. Alhamdulillah. Tadi kan nggak kepingin ikut Iya. kuliah dan teman-teman reporter dan seluruh wartawan jaringan radio. Iya. tetap kuliah. Menantikan kesempatannya nanti, Prof. Iya, digilir ya kesempatannya dan nanti kita akan ketemu seorang, kalau tadi disinggung soal mahasiswa di program doktor ya, program doktor pengembangan sumber daya manusia, kita juga anak muda ini Hendro Puspito itu mahasiswa. Kita sengaja hadirkan di sini. Assalamualaikum Mas Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, apa kabar Mas Hendro? Sehat, Mbak Tika. Saya tadi Alhamdulillah. Saya tadi mengenalkannya Pak, karena Prof Jojo panggilnya Mas, jadi ikutan saya Mas. masih gitu ya. Mas. Masih muda sekali. Masih Mas, ini Iya. masih muda, kepala 2 soalnya. Oh, Tinggal nambah saja kok gitu ya. Masya Ini Allah. mahasiswa PSDM, doktor PSDM yang luar biasa. Dia rajin menulis, menginspirasi kita semua di koran-koran nasional, Mbak Atika. Dan Ya, Prof. itu karena beliau punya talenta di situ, maka kita hadirkan yang nanti insya Allah akan menginspirasi kita semuanya. Itu mahasiswanya sudah hebat-hebat, yang namanya tadi Gus Indra, Mas Hendro, apalagi doktornya juga yang barusan lulus ini, dokter yang sangat muda, brilian, ya, sangat brilian. Ini saya menjadi optimis bahwa UNER dan Indonesia akan semakin lebih hebat lagi karena kita memiliki dokter yang sangat muda. Siapakah dia?
Dia adalah Dr. Dr. Fiona Niska Dinda Nadia. Namanya saja sak kampung Malang digawa kabeh. Iya ya. Iya, dan bagus-bagus namanya ini yang dipilih. Jadi panggilannya siapa, Prof? Kalau panggilannya di sekolah pasca sini adalah Dr. Fiona. Dr. Fiona Niska Dinda Nadia Fiona. Assalamualaikum, Mananda Fiona. Waalaikumsalam, selamat sore Prof. Jojo, selamat sore Mbak Atika. Selamat sore, wah suaranya lembut banget ya ini ya, Masya Allah. Alang-alai penyiar lagi. Iya, dan Masya Allah juga cantik banget loh ini ya, wah Dr. Fiona. Mbak Fiona, iya. Siapa dulu pembimbingnya? Siapa? Nah, yang senyumnya pokok di sini paling lebar itu pembimbingnya. Coba. Oh ya. Paling lebar. Saya nggak bisa melihat semua ini ya. Coba terlihat Prof Jojo aja nih berarti. Nah, ini senyumnya yang paling lebar, berkopiah, berdasi merah. Beliau adalah direktur sekolah pasca, pembimbingnya, Mbak. Oh, langsung ya pembimbingnya Prof Badri ya. Langsung. Wow, luar biasa. Prof Badri. Ya. Beliau nggak akan mau membimbing anak-anak yang tidak cerdas. Untuk itu beliau berdasi tandanya kan cerdas dan berisi. Luar Untuk biasa. itu yang dibimbing juga cerdas dan berisi. Itu nanti Mbak Fiona bisa kita gali bersama-sama. Ya. Dan nanti yang Pak Suko juga akan bergabung dan ananda saya ini Raden Roro Ayu Maulida Putri di reschedule untuk di acara Erlangga Forum ke depan. Oh, oke, baik. Ada agenda di lapangan. Nah, ini tetap kita akan hadirkan di lain kesempatan untuk bisa menyapa dan dia dengan berat hati gitu ya untuk tidak bisa menyapa di sesi ini. Gitu. Tapi jangan khawatir, dia akan hadir di sesi-sesi Erlangga Forum berikutnya. Mengenai Sumpah Pemuda tadi kita sudah putarkan beberapa film Sumpah Pemuda. Kalau kita mau refresh lagi, Mbak Tika, ya, Prof. Tapi sebelum di refresh 6 menit kita saksikan film tentang jalannya Sumpah Pemuda, kita ingin terlebih dahulu Profesor Badri Munir Sukoco kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan refleksi tentang Sumpah Pemuda itu dan pemaknaannya bagi Indonesia bangkit. Kalau temanya kan Indonesia bangkit dan tumbuh itu, tapi kita sekarang nyatakan Indonesia akan bangkit justru bersama pemuda. Buktinya adalah dengan Sumpah Pemuda itu dan dengan profesor muda, direktur muda yang tentunya akan memberikan lompatan bagi Indonesia. Bagaimanakah pandangan beliau tentang kebangkitan Indonesia bersama kaum muda ini? Kita simak sekarang. Ya, kita simak sekarang bagaimana pandangan Profesor Badri Munir Sukoco, tim Humas. Ya. Kata-kata beliau jadikan quote-quote yang bagus nanti itu. Motong videonya coba ngapain. Nah, baik. Ya, silakan Prof Badri. Terima kasih Mas Jojo, Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, untuk semua pendengar dari Suara Sidoarjo. Izinkan saya sharing beberapa hal terkait dengan peran pemuda dalam mewujudkan Indonesia maju tahun 2045. Memang kelihatannya masih jauh gitu ya, masih jauh. Tapi kalau nggak dipikir dari sekarang nanti nggak maju-maju Indonesia gitu. Terus yang perlu saya sampaikan di sini adalah Jujur, definisi pemuda ini sebenarnya menurut PBB itu sudah berubah gitu. Bahwa di bawah 70 tahun pun masih dianggap pemuda. Ini yang mungkin kalau begitu ya kita semua sebenarnya pemuda di sini. Terus yang ingin saya sampaikan adalah di beberapa negara saya rasa pemuda dengan potensi-potensinya sudah terbukti bisa menjadi pemimpin ya, yang dipilih oleh warga negaranya, misalnya kayak Emmanuel Macron di Prancis, kemudian juga Jacinda Ardern yang selalu fenomenal terkait dengan COVID-19 ini. Beliau cukup banyak menjadi sorotan dan juga menjadi panutan di seluruh dunia, termasuk juga Perdana Menteri Kanada yang barusan terpilih kembali pada periode kedua. Ketika terpilih yang pertama itu adalah umurnya 43. Nah,
kalau kita melihat juga Presiden Amerika Serikat ini memang dalam 2 periode ini agak anomali gitu. Yang sebelumnya itu biasanya presiden yang ada di Amerika itu umurnya misalnya kayak Obama itu 44 jadi presiden, kemudian John F. Kennedy itu umur 35, bahkan yang Roosevelt itu umur 26 gitu. Kemudian yang Joe Biden, Roosevelt 42 tahun, sedangkan yang Joe Biden ini yang paling senior saat ini 78 tahun. Yeah. Sebelum yang kedua adalah Donald J. Trump ketika diinaugurasi umur 70 tahun. Jadi di balik fenomena yang ada di dunia, yang Amerika Serikat ini agak anomali. Nah, terkait dengan pemuda ini, saya yakin beberapa kali juga saya sampaikan di sini, founding fathers kita menyatakan bahwa 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Sedangkan yang lain, beliau juga mengatakan, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akar. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, pernyataan-pernyataan beliau ini juga sebenarnya mengisyaratkan bahwa pemuda inilah yang akan membuat perubahan yang cukup berarti di sebuah negara. Apalagi ketika beliau dilantik sebagai presiden pertama dari Republik Indonesia, umurnya 44 tahun. Nah, dari yang fenomena di atas, kalau kita lihat juga secara global kondisinya memang seperti ini. Megatrendnya adalah urbanisasi akan semakin dominan. Saat ini mungkin 70% penduduk dunia itu sudah ada di kota. Kemudian changing demografi semakin ketika kemakmuran bagus, maka usia harapan hidup semakin tinggi, dan pada yang sama juga optimisme untuk memiliki keluarga itu semakin tinggi juga. Kalau kita lihat juga di sini memang labor force getting older dan shrinking, tapi Gen Z ini sudah mulai masuk di pasar. Gen Z sudah mix up kurang lebih sekitar 32% dari populasi dunia. Gen Z spending power juga kurang lebih sekitar 44 billion US dollar, dan ini growing each day. Kemudian juga yang terkait sama Gen Z ini, 72% dari Gen Z ini pinginnya face to face, tidak mau dengan Zoom, cuman karena karena pandemi aja akhirnya pakai komputer ya, dan seterusnya. Nah, hubungannya apa? Kalau kita lihat dari hasil sensus penduduk di Indonesia ini, kurang lebih sekitar 65% penduduk Indonesia ini di bawah 40 tahun saat ini. Ini juga menjadi kekuatan besar bagi Indonesia untuk bisa grab any opportunities. Kalau kita melihat ada beberapa negara yang memang sekarang menjadi negara menua, kayak Jepang gitu, itu dari sisi inovasinya mulai agak berkurang dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Dan ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk grab opportunities, khususnya terkait dengan global market. Yang terakhir yang selalu saya dengung-dengungkan, meskipun karena pandemi COVID-19, ide-ide terkait sama transformasi ekonomi, Indonesia Maju 2045 ini tidak begitu populer, tapi harus kita persiapkan cukup panjang. Karena Prof. Jojo dan Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita hanya punya waktu 24 tahun ke depan untuk membuat GDP per kapita kita itu 4 kali lipat dari yang ada sekarang. Dan itu sangat luar biasa susahnya. Memang kita itu punya starting point yang sama dengan Cina, ketika punya GDP per kapita 1000, itu tahun 2000 sama Cina. Terus Cina saat ini sudah 10.500 tahun 2020, Indonesia masih 3.900. Nah, ini terlihat bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki Cina, yang didorong oleh inovasi-inovasi produk berteknologi tinggi, industri strategis yang mereka bangun, itu sangat jelas dampaknya kepada kesejahteraan penduduk Cina. Dan Indonesia saya rasa harus catch up dan melakukan banyak transformasi ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, Bro Jojo, karena pemuda ini pasti kekuatannya adalah kreativitas dan inovasi. Ya, tentu kreatif kelas yang ada di Indonesia yang menurut Martin Prosperity Institute ini masih hanya 7,95% tahun 2015, harusnya bisa naik sekitar 20%. Saat ini mungkin sekitar 9%-an. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menghasilkan kreatif kelas baru yang
yang bisa nantinya menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, dan itu ada menjadi tantangan bagi seluruh pemuda di Indonesia untuk mengantarkan Indonesia ini menjadi negara maju di tahun 2040. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jojo, sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan yang Wah, keren. Ya, transformatifnya tidak tertinggal gitu ya, selalu harus dikedepankan nih transformatif. Iya, Prof. Oh iya, jadi sekarang ya. Mbak Tika saja sudah paham toh, kalau jangankan ingat wajahnya, suaranya Prof Badri saja, langsung yang kita pikir transformasi ekonomi. Ya. Benar. Lihat kopiahnya atau dengar gesekan sandalnya ke masjid tadi, itu saya langsung ini, mesti di belakang saya ini adalah kepemimpinan transformatif ini. Waduh. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya dua terminologi itu, mulai ekonomi transformasi, kemudian kepemimpinan transformatif leadership, itu adalah term yang digelurakan oleh Prof Badri Munir Sukoco dalam memimpin Sekolah Pasca Sarjana ini. Itu artinya adalah setiap pemimpin hadir itu harus membawa penanda. Jangan sampai gak ono tandane. Untuk itu, Mbak Tika hadir ada tandanya. APPL hadir ada tandanya. Pemimpin hadir ada tandanya. Pak Jokowi hadir ada tandanya. Dan termasuk sekretaris IKA UNER itu hadir ada tandanya. Ada tandanya gitu ya. Apa tanda-tandanya yang baik itu? Soal kepemudaan, soal kepemimpinan, dan Gus Indra ini langsung jadi sekjen. Pengalamannya berbagai macam bidang. Tadi bagaimana ekonomi transformatif, bagaimana meningkatkan GDP, bagaimana waktu 24 tahun ke depan menuju 2045 itu ya pendapatan income per kapita kita naik. Jangan dibanding income per kapitanya penyiar ya. Ya, kita berapa, belum nanti penulis, belum nanti cerpenis. Nah, kalau Gus Indra ini kan juga pengusaha. Maka sekarang kita ingin dengarkan bagaimana perspektif yang sudah dibangun tadi oleh Prof Badri Munir Sukoco dengan satu wawasan yang sangat penting untuk kita, bahwa waktu 24 tahun ke depan sangat cepat. Untuk itu harus dipersiapkan mulai sekarang. Dan apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pemuda yang bernama Gus Indra Nur Fauzi. Nah, silakan Gus. Pak Tonon, Gus Jojo, Tika, Pak Bati, Mas Ento, dan semuanya. Senang sekali ada di forum ini, dan dalam konteks saya mewakili Ikatan Keluarga Alumni UNER, itu memang kami berkepentingan untuk melihat masa depan Indonesia ke depan, seperti disampaikan oleh Pak Bati, itu adalah milik untuk kepentingan para alumni-alumni muda dan calon-calon alumni. Tadi disampaikan tantangan 2045, 24 tahun ke depan. Artinya ini adalah masa-masa mereka yang saat ini pada usia, mungkin kita bisa sebut mereka di pendidikan dasar, mereka yang saat ini ada di pendidikan menengah, mereka yang saat ini sedang kuliah, dan mereka yang saat ini adalah Gen Z yang baru juga lulus dari perguruan tinggi. Jadi konteks inilah yang kemudian menjadi juga concern IKA. Saya sampaikan Gus Jojo, kepengurusan IKA UNER 2021-2025 ini saat ini lebih dari 40% itu adalah di bawah 40 tahun, di bawah standar pemuda ya, ukuran usia pemuda. Kalau saya bilang ke Gus Jojo, saya ini pemula bukan pemuda. Pemuda mulai tua. Kalau pemula itu. Jadi konteks IKA UNER juga melihat apa kepentingan ke depan, siapa yang kemudian harus kita persiapkan di masa mendatang. Maka kepengurusan yang di bawah 40 tahun cukup dominan, karena masa-masa 10, 20, bahkan 25 tahun ke depan itu adalah milik anak-anak saat ini, milik mereka
yang balita saat ini, milik anak-anak usia sekolah saat ini, milik mahasiswa saat ini, dan milik alumni-alumni muda saat ini. Jadi tentu kebutuhannya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Saya ingat pesan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika kita mendidik anak kita, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kalau dulu ada pepatah bilang, setiap generasi ada zamannya, dan setiap zaman menciptakan generasinya. Dan Indonesia dalam kita mengingat konteks Sumpah Pemuda yang kemarin kita peringati, maka Indonesia juga dibangkitkan oleh kaum muda. Sugondo Joyopuspito, ketua pelaksana ya, kalau bisa disebut seperti itu, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Saat pelaksanaan Sumpah Pemuda itu, kalau tidak salah, beliau berusia 23 tahun. Ada Muhammad Rum, yang saat itu juga baru berusia sekitar 20 tahun. Ada Kasman Singodimejo, yang berusia juga kira-kira 24 tahun. Jadi mereka lah yang punya semangat untuk mempersatukan Nusantara, mempersatukan Indonesia ketika masih masa kolonial. Ada kesadaran untuk bersama, kalau dalam bahasanya Gus Jojo, ada kesadaran untuk berjamaah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ketika kita masih terpecah-pecah dalam konteks kerajaan, ketika kita masih dalam konteks penjajahan, maka kita mempunyai waktu itu talenta saat itu, talenta muda yang bisa membawa perubahan. Demikian juga dengan Soekarno ketika Indonesia merdeka, ketika juga dengan Bung Hatta ketika dia masih belajar di Netherlands, dia masih belajar di Belanda. Itu semua adalah orang-orang muda. Maka saat inilah kita berkepentingan menyiapkan, mendesain konsep-konsep pembangunan. Itu untuk kepentingan anak-anak muda saat ini dan calon anak-anak muda yang 25 tahun lagi atau 24 tahun lagi itu punya peran sangat strategis di masyarakat dalam konteks pembangunan, punya peran yang strategis di dalam konteks membangun paradigma baru, membangun peradaban baru yang sesuai dengan zaman. Saya sangat apresiasi ketika beberapa waktu lalu ada studi di mana anak-anak muda sekarang itu punya concern yang tinggi tentang sustainable development. Mereka punya concern yang tinggi tentang kepedulian pada lingkungan. Mereka punya concern tentang konsep-konsep pembangunan yang tidak hanya menyedot, mengeksploitasi alam, tetapi mereka juga berpikir tentang keseimbangan untuk kebutuhan-kebutuhan alam. Karena mereka sadar bahwa ketika tidak dikelola dengan bijak pembangunan ini, maka dampaknya adalah ketika para pemuda ini menikmati di masa mendatang. Mereka terbatas sumber daya, makin terbatas dengan sumber daya, mereka akan makin terbatas dengan energi, mereka akan menghadapi keterbatasan dengan pangan. Mereka berpikir bahwa konteks saat ini harus dikelola dengan bijak untuk kepentingan masa depan, di mana saat itulah mereka punya peran penting. Saya kira ini yang harus menjadi concern kita, bahwa pembangunan saat ini tidak untuk saat ini saja, tetapi untuk kepentingan anak-anak muda saat ini dan para generasi mendatang yang akan memegang peran penting dalam proses pembangunan di negeri ini. Dan juga tidak hanya negeri ini, kita berpikir lagi, pemuda tidak hanya berpikir pada konteks-konteks kenegaraan dan nation saja, tetapi sudah berpikir pada konteks-konteks global, kemanusiaan, dan keseimbangan dalam skala global. Matur nuwun, mungkin itu sebagai pengantar awal dari saya. Matur nuwun untuk semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan yang di studio sini. Meriah tepuk tangannya. Meriah Mbak Tika. Jadi ini sudah dari Sekjen IKA merujuk pikiran-pikiran bagaimana M. Yamin, Pak Sugondo yang panitia pelaksana Kongres Sumpah Pemuda, kemudian bagaimana Pak tadi Kasman Singodimejo, semuanya tak tambahi rek iki santri ini juga tak tambahi ini, bagaimana Yai Wahid Hashim, tak tambahi ya. Wahid Hashim juga usianya masih sangat belia,
19 tahun, 20 tahun. Pada usia-usia semacam itu ternyata juga usia-usia yang sangat produktif, dan produktivitasnya tentu saja ini banyak dokter-dokter muda, mahasiswa-mahasiswa muda di sekolah pasca sarjana. Tapi tentu saja Mbak Tika, beri kesempatan terlebih dahulu komersial berikut ini. Oke, benar sekali. Baik, terima kasih Prof. Jojo, juga untuk semua narasumber. Kita jeda dulu sebentar, dan juga untuk semua sahabat Jawa Timur, sahabat-sahabat Erlangga Forum, jangan kemana-mana. Setelah beberapa informasi yang akan lewat, kita akan segera kembali di program Erlangga Forum. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau gak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek dorong siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188/151 KPTS 013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya
30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomart, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan Krian. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, di dunia digital seperti ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Baik sahabat, kembali di program Erlangga Forum. Kita masih bersama Prof. Jojo sebagai host kita sore hari ini, Prof. Iya, dan tatkala ya, alhamdulillah iklannya tambah banyak acara Erlangga Forum ini ya. Iya. Berarti kan lumayan perhatian, banyak yang perhatian. Meskipun yang nunggu tarik nafas. Sabar gitu ya. Mas Hendro sama Dr. Fiona tarik nafas panjang-panjang gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih loh masih berada di sini nih untuk seluruh narasumber ya. Ya, terima kasih sekali, dan Pak Suko juga sedang menuju ke studio karena tidak mantep kalau tidak siaran dari studio Erlangga Forum. Nah, sekarang Dr. Fiona, kita akan tanya Dr. Fiona ini kan dokter muda. Usiamu sekarang berapa nak ini? 26 Bapak. Nah, 26 tahun sudah dokter. Luar biasa. Ya. Saya nggak usah dijelaskan nomor HP-nya nak, nggak usah nanti pendengarnya nanti itu ya. Nah, sekarang sudah 26 tahun dokter lagi.
sekarang ini, kalau menurut Ananda Fiona ini, bagaimana peran pemuda untuk bisa membangkitkan Indonesia lebih hebat, lebih maju lagi? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Prof. Jojo. Juga di sini ada narasumber-narasumber hebat lainnya yang inspiratif, yang saya hormati, guru-guru saya, Prof. Badri, kemudian Prof. Jojo, dan juga Dr. Suko, serta para narasumber lainnya yang juga inspiratif dan hebat. Ada Pak Indra dan juga ada Mas Hendro, dan juga kepada seluruh pendengar Erlangga Forum dan Suara Sidoarjo FM. Dan tadi juga disinggung sama Mbak Tika bahwa ini juga disiarkan di Malang. Jadi saya kelahiran Malang, saya asli Malang, kelahiran tahun 1995, jadi saat ini berumur 26 tahun. Dan alhamdulillah kemarin berhasil menyelesaikan studi S3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR. Dan itu dipersembahkan untuk kemajuan bangsa, bagaimana nak? Betul Prof, jadi memang cita-cita saya adalah ingin menjadi akademisi yang bisa mencerdaskan anak bangsa, begitu ya Prof. Nah, Gus Indra, akademisi untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini sudah punya pilihan loh, ini pilihan hidup untuk menjadi akademisi, menjadi dosen, Mbak Tika. Luar biasa, Nih, keren. pilihan hidup, tapi nggak pakai saya tanyakan pendamping hidupnya di mana, nggak usah dulu, nggak usah. Ini pilihan hidupnya menjadi akademisi dan sedang membantu sekolah pasca sarjana. Nah, mahasiswanya kan namanya Mas Hendro Puspito ini yang nulis-nulis rajin. Gimana pengalaman sebagai mahasiswa yang muda? Sekarang usianya berapa ini Mas Hendro? Saya 35 tahun, Bro. 35 Masih tahun. lumayan ya, lumayan muda ya. Tampilnya muda banget tuh. Ini kayaknya usia 19 malah ya. Mas Sukron Makmun langsung ketawa terus. Mas Sukron Makmun ini temennya soalnya. Apalagi Mbak Indri itu ELH, Mbak Tika tahu ELH itu Executive Learning Hub, satu program non degree. Kita sapa ini di situ di Mas Hendro, pengalaman kuliah, kemudian apa yang harus dipersembahkan untuk bangsa ini agar bangkit lebih hebat. Silakan. Baik Prof, terima kasih. Selamat sore. Saya sapa dulu ya Prof ya. Selamat sore. Prof Badri Munir Sukoco ini beliau adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan selain itu juga pembimbing saya Prof. Ini pembimbing yang luar biasa ini. Jadi ketika saya mengajukan ke beliaunya ini harus persiapan yang matang supaya tidak nervous gitu. Karena ilmunya ini sangat tinggi gitu ya. Jadi mahasiswanya harus bisa mengikuti Prof. Yang kedua saya hormati Prof Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana yang selalu menjadi kebanggaan Sekolah Pasca. Dr. Suko Widodo, Dr. Fiona, ini dosen muda, dosen saya juga, Bu Fiona ini membimbing saya juga, luar biasa ini. Seneng dibimbing Ayu, dosennya Ayu. Kalau gini sebenarnya pengen cepat lulus atau agak lama begitu ya. Yang saya hormati juga Pak Indra Nur Fauzi, Sekjen IKA UNER, Bu Atika Amzar. Salam kenal Bu, baru pertama kali ini, alhamdulillah. Ya, salam kenal juga. Senang sekali nih bisa nambah silaturahmi ya. Alhamdulillah, masih banyak dan seluruh peserta Erlangga Forum dan pendengar Radio Suara Sidoarjo yang dimanapun Anda berada begitu. Jadi terima kasih sekali kesempatan diberikan pada sore hari ini, suatu kebanggaan bagi saya. Saya masih mahasiswa juga diajak sharing oleh Prof Jojo ini. Saya sendiri awalnya ini Prof, ketika di S2 saya juga di PSDM, waktu itu saya diajar juga oleh Prof Badri. Beliaunya waktu itu masih doktor gitu kan. Ketika saya mau lulus beliaunya sudah jadi profesor di usia berapa ya? 37 tahun atau 38 tahun gitu. Dan itu sebuah inspirasi yang yang luar biasa gitu. Dan saya melanjutkan di S3 pengembangan sumber daya manusia ini, awalnya saya sendiri juga tidak pernah menulis artikel opini-opini, saya belum pernah. Ketika ini saya melihat kok tulisan para Prof Badri, Prof
Cucu, Prof Bagong ini senior-senior ini luar biasa begitu. Saya sering membaca dan akhirnya ternyata bisa begitu. Jadi terus alhamdulillah bisa menembus beberapa media nasional dan itu berkat ini Prof, sekolah di Pasca Sarjana. Wah, tepuk tangan ini. Jadi dapat inspirasi dari dosennya, terus rajin nulis. Sekarang lebih produktif Mas Hendro daripada dosen-dosen nih. Nah, itu harus begitu pendidikan. Dan kita sapa di sini sudah hadir juga Pak Suko Widodo. Assalamualaikum Pak Suko. Assalamualaikum Pak Suko. Ya, waalaikumsalam Mas Jojo. Wah, senyumnya kok senyum bahagia banget ketemu Mbak Tika ya ini dan pendengar Erlangga Forum ya. Saya udah nunggu dari tadi, alhamdulillah sudah hadir bergabung. Dari kemarin saya. Oh, dari kemarin lu. Aduh, makanya saya deg-degan dari kemarin ini. Oke, baik. Semua sudah sambung di sini, tentu saja nanti akan dibedah semuanya. Tetapi ini waktunya nanti sabar dikit ya karena kita akan break selama 15 menit mengikuti Buletin Jawa Timur. Tapi tentu saja radio-radio mana yang menyiarkan dan bergabung hari ini segera dibacakan oleh Mbak Tika Amsar. Silahkan. Iya, baik. Nah ini nanti untuk edisi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini kurang lebih 20 menit Prof ya. 20 menit gitu. Baik, jadi bisa mungkin jeda untuk sholat ya atau istirahat ya. Baik, nah tentunya nanti kita akan lanjut lagi program Erlangga Forum tentang Indonesia Bangkit Bersama Pemuda. Karena program ini juga disiarkan ya di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia, Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan tentunya kita jeda dulu sebentar untuk menyimak Buletin Jawa Timur. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat di Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini 29 Oktober 2021. Bersama saya Bram Abidin MJ. Informasi pertama kita awali bersama reporter Yuli Sulistiorini dari Suara Pasuruan. Kemenparekraf izinkan Taman Safari 2 Prigen dan Bakti Alam uji coba buka kunjungan wisata. Meski berstatus daerah dengan PPKM level 3, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf mengizinkan 2 tempat wisata di Kabupaten Pasuruan menerima pengunjung dengan sistem uji coba. Taman Safari Indonesia 2 di Prigen dan Wisata Bakti Alam Ngembal, Kecamatan Tutur diizinkan buka dengan beberapa persyaratan penting. Eka Wara Brehaspati, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, tim liputan Diskominfo bilang, selama pelaksanaan uji coba, para pengunjung harus mengikuti panduan protokol kesehatan berbasis clean lines, kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, environmental sustainability, ketahanan, ramah lingkungan atau CHSE. Selain itu, pengelola juga harus dapat menentukan titik krisis pelanggaran protokol kesehatan untuk melaksanakan rekayasa administrasi dan teknis serta pelaporan secara lengkap. Sesuai dengan arahan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kita mengajukan kepada Kemenparekraf agar destinasi kita ini diperbolehkan masa uji coba. Kita siap dengan persyaratan CHSE, kemudian persyaratannya ketat, APL dan sebagainya. Nah, dari yang kita terima dari pemerintah pusat ada 2, yang itu Taman Safari dan Bakti Alam. Setelah kita koreksikan, Taman Safari siap dan Bakti Alam masih penataan di dalam. Eka menambahkan, uji coba penerapan prokes dilakukan sebagai upaya dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata di masa pemberlakuan PPKM. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan, kita menuju ke Probolinggo, menjumpai Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo.
Teatrikal kisah perjuangan pemuda Mastrip warnai upacara Hari Sumpah Pemuda. Kamis 28 Oktober pagi, sesaat sebelum upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 digelar, teatrikal perjuangan pemuda Mastrip yang dibawakan pelajar SMAN 2 dan SMAN 4 sukses membuat sejumlah undangan meneteskan air mata saat menyaksikan semangat dan aksi heroik mereka. Diceritakan tentara Geni Pelajar yang merupakan organisasi militer resmi binaan Angkatan Bersenjata Indonesia dibentuk pada tahun 1947. Anggotanya adalah siswa sekolah menengah teknik yang memiliki keahlian khusus. Maka TGP dinilai memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh organisasi militer pelajar lainnya. Sekda Kota Probolinggo, Dr. Gigi Nini Irawi Bawati yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 mengambil tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh. Tema ini menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Lapas Ngawi tabuh genderang perang berantas narkoba. Informasi selengkapnya bersama Renata Surya dari Suara Ngawi. Dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika tahun 2021, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ngawi berkomitmen untuk menyatakan perang terhadap narkoba dengan terus melakukan inspeksi mendadak. Hendro Susilo Nugroho, Kepala Lapas 2 Ngawi, mengatakan pihaknya melakukan tes urin kepada seluruh pegawai dan sebanyak 50 warga binaan pemasyarakatan secara acak untuk deteksi dini dalam pencegahan peredaran narkoba. Kalapas memantau langsung pelaksanaan tes urin dan berpesan agar dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai salah satu upaya untuk pemberantasan narkoba di lingkungan Lapas Ngawi. Tes urin tersebut dilakukan oleh perawat lapas dengan didampingi petugas kesehatan dari Puskesmas Kota Ngawi. Untuk hasil tes urin semuanya menunjukkan hasil negatif. Hendra menambahkan kegiatan ini merupakan bentuk kewaspadaan dan kepedulian terhadap pegawai dan WBB dalam mencegah dan memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban akibat kepemilikan maupun pemakaian narkoba di dalam lapas. Renata Surya, Suara Ngawi. Selanjutnya, Makrusar Iskandar dari Suara Gresik peringati Sumpah Pemuda. Wakil Bupati Gresik berpesan pemuda sebagai alat penggerak masa depan yang lebih baik. Memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021, pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Gresik. Dihadiri oleh Haji Amran Habibah, Wakil Bupati Gresik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan seluruh kepala OPD Kabupaten Gresik. Yang berbeda dalam upacara Sumpah Pemuda, semua peserta upacara menggunakan pakaian adat daerah dari masing-masing provinsi di Indonesia. Upacara dilaksanakan dengan hikmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada perekonomian di masyarakat, peran pemuda sangat dinantikan untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik berpesan, pemuda sebagai salah satu komponen penggerak bangsa juga memiliki kapasitas serta mampu bertahan dan unggul dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi penting, karena di tangan pemuda lah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Berikut informasi dari Kiki Desilia dari Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun gelar pembinaan bagi ASN Guru Taman Kanak-Kanak. Guru jenjang Taman Kanak-Kanak atau TK menjadi penggerak utama dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Maka dari itu, dibutuhkan pengajar yang mampu menjadi andalan. Seperti yang disampaikan Wali Kota Maidi saat memberikan arahan kepada ASN Guru jenjang TK se-Kota Madiun secara virtual. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan bahwa menjadi guru Taman Kanak-Kanak memiliki banyak ganjaran baik dikarenakan kesukaran yang dimiliki dalam mengajar. Karena para guru Taman Kanak-Kanak dituntut sabar dalam mengajar para calon penerus bangsa agar menjadi generasi yang berkualitas. Tak hanya itu, Wali Kota juga meminta kepada guru Taman Kanak-Kanak agar bekerja dengan jujur, karena yang dididik merupakan calon penerus Kota Madiun. Sehingga, bagaimana caranya agar anak-anak TK ini harus dibina lebih baik.
Wali Kota juga menginginkan para guru jenjang taman kanak-kanak untuk mengadakan diskusi antar guru sebagai sarana untuk sama-sama belajar. Kiki Desilia, Suara Madiun. Hadapi hidrometeorologi dan ancaman La Nina, Forkopimda Jawa Timur apel pasukan perkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Berikut laporan selengkapnya bersama Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Saat ini, sebagian wilayah Jawa Timur telah diguyur hujan, sedangkan sebagian lainnya diperkirakan mulai hujan pada November 2021. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi, Forkopimda Jatim menyiapkan sejumlah mitigasi. Satu di antaranya menggelar apel kesiapan penanggulangan bencana alam. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur meminta seluruh kabupaten atau kota memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana guna menghadapi ancaman hidrometeorologi dan La Nina. Fenomena La Nina diprediksi akan melanda Indonesia mulai Oktober 2021 hingga Februari 2022 dan dapat memicu bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini bisa karena cuaca ekstrim, bisa hujan dengan kapasitas air yang sangat tinggi, bisa kemudian berakibat pada longsor, dan juga bisa karena perubahan iklim global. Oleh karena itu semua lini, jadi Forkopimda di jajaran Pemprov, Forkopimda Kabupaten Kota harus bersinergi untuk bisa mengantisipasi segala sesuatu yang harus kita lakukan antisipasi secara lebih komprehensif. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Masih di Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini, berikut informasi Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung. Pengecoran pertama Gedung Barang Bukti Kejaksaan Tulungagung. Kejaksaan Negeri Tulungagung melaksanakan kegiatan pengecoran pertama untuk pembangunan Gedung Barang Bukti. Kegiatan pengecoran diikuti oleh Bupati Tulungagung, Dr. Andes Marioto Biro MM, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Kapolres Tulungagung, Dandim 0807 Tulungagung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasdim 0807 Tulungagung, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. Kajari Tulungagung Mujiarto SMH dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya Pemkab Tulungagung, untuk pembangunan gedung barang bukti tersebut. Kajari juga mengatakan dengan adanya pembangunan gedung yang rencananya berlantai 3 ini, yaitu bawah ruang barang bukti, sedangkan atasnya untuk ruang kasih barang bukti, karena saat ini ada tambahan di struktur organisasi, ada kasih barang bukti yang menangani barang bukti. Kajari berharap pembangunan gedung selesai sesuai jadwal pada bulan Desember 2021 dan beliau yakin pembangunan gedung yang rencananya dibangun 3 lantai dan difasilitasi lift ini akan meningkatkan kinerja untuk Kejaksaan Negeri Tulungagung lebih baik. Sementara Bupati Tulungagung, Dr. Andes Marioto Biro MM dalam sambutannya menyampaikan, dengan dibangunnya prasarana atau pengembangan gedung barang bukti kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung akan melengkapi prasarana yang ada. Beliau berharap nantinya akan menjadi sarana pelengkap yang akan memberikan suatu pelayanan penegakan hukum di Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita ke Lumajang bersama reporter Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Duta Anti Narkoba menjadi wakil pemerintah dalam menyampaikan bahaya narkoba ke masyarakat. Indah Ambarawati, Wakil Bupati Lumajang, menghadiri malam puncak Grand Final Duta Anti Narkoba Kabupaten Lumajang tahun 2021 bertempat di Kafe Singgah Hore-Hore, Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lumajang menyampaikan, saat ini merupakan masa-masa bonus demografi di mana jumlah penduduk sebagian besar adalah masyarakat dengan usia yang produktif. Kalau masa-masa tersebut tidak bisa dimanfaatkan, maka kedepannya bisa menjadikan anak-anak muda tidak sehat atau tidak bisa produktif. Oleh sebab itu, melalui Duta Anti Narkoba yang akan terpilih nantinya menjadi wakil pemerintah dalam menyampaikan pesan anti narkoba kepada seluruh masyarakat Lumajang. Sementara itu, AKBP Indra Brahmana, Kepala BNN Kabupaten Lumajang menjelaskan, salah satu kegiatan BNN adalah memberdayakan masyarakat termasuk kalangan generasi muda untuk turut aktif berperan serta dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN.
Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Tim olahraga tradisional Gobag Sodor Bondowoso raih juara 1 dalam Pekan Olahraga Tradisional Jawa Timur. Informasi lengkap ikuti bersama Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso. Tim olahraga tradisional Gobag Sodor Bondowoso berhasil meraih juara 1 dalam ajang Pekan Olahraga Tradisional tingkat Provinsi Jawa Timur yang berlangsung pada 22 sampai 23 Oktober 2021. Masud Gunardi, ofisial tim Gobag Sodor atau Hadang Bondowoso, mengatakan di ajang ini tim Bondowoso tidak terkalahkan saat melawan delegasi dari berbagai daerah seperti Banyuwangi, Bojonegoro, Pamekasan, dan Sidoarjo. Bahkan selisih skor yang tercipta cukup jauh seperti saat melawan Banyuwangi. Tim Bondowoso berhasil mengalahkan dengan skor 134-2. Begitu juga ketika melawan Bojonegoro, menang dengan skor 126-1. Sementara di babak semifinal, saat melawan Pamekasan, skor yang tercipta adalah 131-1. Bahkan, tren selisih poin juga terjadi saat pertandingan puncak atau final melawan Sidoarjo yang berakhir dengan kemenangan skor 77-14. Dewi Karya, LPPL Mahardika Bondowoso. Selanjutnya, Mabrur Al-Aziz dari Suara Sampang. Kabupaten Sampang, sahabat 10 besar Raka dan busana terbaik Raki Jawa Timur. Perwakilan Raka asal Kabupaten Sampang, Nabil Anna, berhasil terpilih sebagai 10 besar Raka Jawa Timur pada ajang pemilihan Duta Wisata Raka Raki yang berlangsung di Shangri-La Ballroom, Surabaya pada 26 Oktober 2021. Mewakili Kabupaten Sampang, Raka Nabil berpasangan dengan Raki Ara bersaing dengan 34 pasang perwakilan dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Langkah Raka Nabil terhenti di babak 10 besar, kemudian Raki Ara di akhir kegiatan dinobatkan sebagai Raki Busana Terbaik. Kepala Dispradupar Haji Marnila menyampaikan bahwa setiap tahunnya melakukan seleksi di tingkat kabupaten, yaitu ajang Kacong Suping hingga proses persiapan pembekalan calon Raka Raki. Pihaknya mengungkapkan jika Kabupaten Sampang diwakili oleh Raka Nabil Anna dan Raki Azhara Fima Aulia. Sementara itu, Ketua TPBK Sampang Haji Mimin Slamet Junaidi yang hadir langsung di lokasi menyampaikan semangatnya kepada Raka Raki yang berjuang membawa nama baik Kota Bahari. Pihaknya berharap prestasi Duta Raka Raki perwakilan Kabupaten Sampang ke depan terus ada peningkatan dan keberadaannya memberikan manfaat bagi sektor kepariwisataan. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz. Dari Persada FM Blitar, ikuti informasi dari reporter Alvin Lutfi. Sukseskan program pemerintah. Wakil Bupati Blitar ajak masyarakat jangan takut disuntik vaksin. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mengajak seluruh masyarakat agar tidak takut disuntik vaksin. Karena dengan mengikuti vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau herd immunity. Makdir Rahmat mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan vaksin lantaran semuanya sudah melalui proses sesuai dengan prosedur, sehingga pemerintah menjamin dosis vaksin aman dan halal. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah ikut mendukung pemerintah dalam upaya mengendalikan laju sebaran virus corona dengan cara mengikuti vaksinasi dan berdisiplin menjalankan anjuran protokol kesehatan. Jika himbauan tersebut diterapkan secara optimal, maka pemutusan rantai penyebaran virus corona bisa terkendali dan pemulihan ekonomi kembali pulih seperti sedia kala. Wabub Rahmat menambahkan, hingga kini capaian vaksinasi di Kabupaten Blitar sudah bagus, namun perlu ditingkatkan supaya pembentukan herd immunity terbentuk merata di seluruh wilayah. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Dari Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Linda Agustin Merdekawati. ESKM, langkah Pemkab Nganjuk untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara komprehensif terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat untuk mengetahui tolak ukur tingkat kepuasan masyarakat. Maka diperlukan survei, karenanya bagian organisasi Pemkab Nganjuk menggelar sosialisasi e-survei kepuasan masyarakat atau ESKM pada hari Senin 18 Oktober 2021. Kegiatan dibuka oleh Kabak Organisasi Pemkab Nganjuk Dr. Andes Eko Sutrisno MM. Dalam sambutannya, Eko mengatakan ESKM bertujuan untuk
dapat mengetahui tentang informasi pengguna layanan, seperti terdiri dari profil pengguna layanan, persepsi pengguna layanan hingga keluhan, saran perbaikan maupun aspirasi pengguna layanan secara detail, sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, juga bisa menjadi pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk untuk memudahkan para organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana pelayanan pada publik. Agustin Merkawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Mengakhiri buletin Jawa Timur untuk Jumat hari ini, Afik Rahardian dari Mahardika FM Blitar. Keterpakaian BOR RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terus menurun. Selama penerapan PPKM level 1 atau New Normal Life, keterpakaian BOR Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar rendah. Muhammad Mukhlis, Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, saat dikonfirmasi Rabu 27 Oktober 2021 menjelaskan, keterisian BOR RSUD Mardi Waluyo saat ini hanya 4,17%. Menurutnya, dari 24 bed ruang ICU khusus COVID-19, saat ini hanya terisi 1 pasien saja. Sedangkan untuk ruang isolasi, dari 105 tempat tidur yang disediakan hanya terisi 2 pasien atau sekitar 1,9%. Menurut Mukhlis, turunnya BOR ini akibat penanganan COVID-19 yang sudah berjalan efektif dalam mencegah penyebaran, di antaranya penerapan prokes yang ketat, tracing bahkan testing yang masif. Selain itu, capaian vaksinasi yang tinggi ini juga menjadi pengaruh terbentuknya kekebalan tubuh warga. Selain itu, Mukhlis mengatakan penanganan di gedung isolasi terpusat isoter dinilai sudah baik sehingga kondisi pasien tidak harus sampai ke rumah sakit. Itu tempat tidur ICU untuk pasien COVID itu terisi cuma 1 tempat tidur, yang lain kosong. Dari 24 tempat tidur hanya terisi 1. Kemudian tempat tidur untuk isolasi ya terisi hanya 3 tempat tidur. Mukhlis menargetkan keterisian ruang ICU khusus pasien COVID-19 di masa new normal ini maksimal paling banyak 5 orang di Kota Blitar. Mukhlis berharap kasus COVID-19 terus menurun sehingga tidak ada pasien COVID-19 yang masuk ke RSUD Mardi Waluyo. Afik Rahardian, Mahardika FM. Sahabat, sekian buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini, 29 Oktober 2021 bersama saya Bram Abidin MJ. Jangan lupa terus laksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan kembali merebaknya COVID-19. Sampai jumpa pada buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure.
Baik sahabat, kembali di program Erlangga Forum. Kali ini kita masih melanjutkan diskusi kita terkait dengan Indonesia Bangkit Bersama Pemuda. Kembali akan dipandu oleh Prof. Jojo. Silakan Prof. Bersama pemuda, mahasiswa sekolah pasca sarjana, program doktor. Siapakah dia? Kita lanjutkan Hendro Puspito. Nah, sekarang Mas Hendro. Ya, Prof. Tadi gimana sekarang untuk menyemangati bahwa Anda menatap Indonesia, apa yang Anda persepsi tentang Indonesia ke depan dan bagaimana Anda bisa berkontribusi untuk kebangkitan Indonesia. Tadi yang oleh Pak Direktur Prof. Badri, waktu 24 tahun menuju 2045 itu adalah sangat singkat sesungguhnya dan harus dipersiapkan mulai sekarang. Apa yang sudah Anda persiapkan? Baik Prof, jadi kita sebagai pemuda, terutama kan meskipun umurnya udah 35 kan tetap masih mahasiswa. Selama di bawah 70 tahun tadi ukuran masih pemuda. Masih pemuda. Ya. Jadi pemuda itu kan sebagai agent of change kan, terutama kita kalau mahasiswa ini harus membawa sebuah agen perubahan menuju Indonesia yang lebih hebat nantinya. Indonesia emas kan 100 tahun nanti di tahun 2045. Yang pastinya kita sebagai pemuda dan saya sendiri sebagai mahasiswa itu harus menyiapkan terutama di SDM, di sumber daya manusia itu yang sangat kita unggulkan karena optimalisasi di usia-usia sekarang ini yang cenderung yang harus ditingkatkan begitu, karena setiap pemuda itu juga memiliki kreativitas diri, juga skill-skillnya juga mampu membawa dampak yang lebih baik. Dan kalau saya ini sendiri juga yang pastinya nanti harus mampu memberikan kontribusi terhadap keluarga, terhadap universitas dan negara gitu. Jadi kalau kita memiliki sebuah ilmu itu ilmunya mampu bermanfaat bagi sesama begitu. Jadi 2024 harus sudah lulus ini karena biar 2045 nanti kurang waktunya kan kurang 20 tahun nanti dari lulusnya itu. Iya, Bro. Bisa menjadi apa tuh? Tadi kan leadership transformatif, kepemimpinan transformasi ke depan juga harus ada kontribusi dari alumni sekolah pasca sarjana. Nah, alumni termasuk kan Dr. Fiona. Dr. Fiona ini anak muda, energik, dan apa yang akan dipersembahkan Dr. Fiona Niska Dindana dia untuk Indonesia emas kata Pak Direktur Sekolah Pasca tadi itu. Apa yang bisa Anda persembahkan itu? Baik, terima kasih Prof. Jojo atas kesempatannya. Jadi kalau saya rasa kami sebagai generasi muda punya PR besar untuk bagaimana bisa meneladani perjuangan para tokoh-tokoh bangsa di masa lalu, bagaimana memperjuangkan sampai akhirnya bisa terjadi Sumpah Pemuda, dan hal ini menjadi memudahkan kami gitu ya sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa memperjuangkan cita-cita kami dengan merdeka dan juga akhirnya bisa turut berkontribusi bagi bangsa dan negara sesuai dengan keahlian kami masing-masing, sesuai dengan passion kami masing-masing. Seperti itu Prof. Mungkin kalau saya, karena saya berfokus kepada bidang akademisi, jadi kami sebagai para akademisi mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana untuk sharing ilmu, sharing knowledge untuk bisa mencerdaskan anak bangsa ke depannya, dan juga selain melalui pengajaran kepada mahasiswa, juga melalui hasil-hasil riset, publikasi ilmiah internasional yang bisa banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh pengambil kebijakan, oleh organisasi, dan juga untuk Indonesia ke depannya, tentu saja dengan riset-riset yang bermanfaat baik dari bidang sains maupun kami di ilmu sosial yang banyak meneliti fenomena-fenomena sosial untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Mungkin kalau dari sisi akademisi seperti itu, Prof.
Inilah bedanya, tepuk tangan ini. Inilah bedanya ya mahasiswa sekolah pasca sarjana UNER Mbak Tika dan alumninya lulusannya itu demonstrasinya tidak pakai turun ke jalan karena demonstrasinya tidak ada, yang ada demo kreasi, demo research, demo aktivitas akademik untuk memberikan solusi-solusi bagi bangsa ini. Namanya saja Erlangga Forum, tagline-nya kan membincang masalah, mencari hikmah, solusi untuk bangsa. Apal enggak Mbak Tika ini? Itu harus ya, dicatat moto besar dari Erlangga Forum itu. Bincang masalah, mencari hikmah, solusi untuk bangsa. Dan dengan anak muda 2 orang, Mas Hendro dan Fiona ini yang punya motivasi besar berkontribusi tadi, saya yakin Gus Indra sedikit lega. Oh, ada anak-anak muda yang ternyata memikirkan bangsanya itu. Dan tentu saja apa yang bisa diinspirasi dari anak-anak muda semacam ini, ruang gerak mereka ada enggak wadahnya di IKA UNER ini, Gus Indra ya, untuk mewadahi kreativitas anak-anak muda ini. Ya, Gus Jojo, saya sangat salut apa yang disampaikan Mbak Fiona, Mas Endo sebagai bagian dari alumni muda UNER ya, tentang pandangan-pandangan ke depan tentang persoalan-persoalan masyarakat dan masalah-masalah kebangsaan ini. Jadi tentu IKA memberikan wadah-wadah untuk itu, melihat tantangan ke depan untuk anak-anak muda atau alumni muda. Contoh di kita tentang isu-isu tentang digitalisasi, kita ada departemen dan bidang khusus yang membawa itu. Kita ingin kemudian anak-anak muda dan alumni muda kita berperan lebih besar di kancah global. Kita ingat, karena ini senyampang menyambut DIES, DIES kita kalau tidak salah temanya itu kan UNER berkontribusi signifikan di tingkat lokal, nasional, dan global. Maka IKA itu juga kemudian di periode ini ada satu bidang tentang internasionalisasi. Itu adalah bagaimana alumni-alumni nanti lebih berperan pada tingkat global, menjadi bagian dari global citizen, global village. Jadi alumni-alumni kita itu tidak lagi terbatasi oleh nation dalam konteks geografis, tetapi sudah berperan pada berbagai hal. Masalah-masalah kemanusiaan tidak hanya masalah di Indonesia, masalah dimanapun, dan itu sudah tampak dari beberapa alumni kita, misalnya pada temuan-temuan vaksin. Selain vaksin yang kita temukan merah putih misalnya, itu juga ada alumni-alumni kita yang terlibat dalam penemuan vaksin-vaksin di beberapa perusahaan yang sekarang vaksinnya kita gunakan. AstraZeneca misalnya, Moderna misalnya. Itu juga ada beberapa alumni-alumni muda di ilmu kesehatan, itu yang juga terlibat. Ini yang kemudian kita ingin tularkan, bahwa berkiprah tidak hanya di tingkat di Indonesia saja, tapi alumni Erlangga berkiprah dimanapun dalam skala global. Tapi juga alumni Erlangga juga harus berkiprah di tingkat masyarakat terbawah yang juga menghadapi persoalan. Ada alumni kita yang hidup di NTT dan kemudian bersama komunitas lokal, membangun proyek-proyek kesejahteraan di sana, meningkatkan pemberdayaan ekonomi di sana. Itu juga bagian dari kiprah. Jadi kemudian ketika kita melihat sukses itu tidak hanya dilihat dari sukses dalam konteks skala level tertentu yang dianggap lebih tinggi, tetapi kiprah yang bahasa Gus Jojo tadi, hikmah. Bagaimana kita memberikan hikmah, kita kemudian bermanfaat buat yang lain. Dan tentu ini saya sampaikan tadi, ada kesadaran barulah di tingkat anak-anak muda saat ini tentang hal itu, tentang lingkungan, tentang isu sosial, tentang kemiskinan, isu tentang sharing ekonomi. Itu kan jadi sekarang itu semangat anak-anak muda sekarang, bahwa mereka tidak lagi berpikir individualis, tetapi mereka sangat kemudian melihat bagaimana kepentingan. Dan insya Allah IKA memberikan wadah-wadah itu. Ada tadi internasionalisasi, ada wadah-wadah tentang kemandirian, ada digitalisasi, ada wadah tentang yang mereka berminat di tingkat riset. Kita punya beberapa departemen riset, termasuk Gus Jojo ini kan salah satu menteri di bidang riset. Kalau namanya departemen itu kan ketuanya itu kan sebutannya menteri ya. Oh iya. Tapi tetap tanggung jawabnya
kepada ketua umum lewat sekjen. Nah, ini lewat sekjen. Jadi sekjen lebih sepuh lagi nih. Jadi dan nanti akan banyak aktivitas-aktivitas yang juga tidak hanya kiprah itu kiprah alumni kan tidak hanya di kepengurusannya, tetapi kan juga banyak beberapa kegiatan-kegiatan lain ya yang membutuhkan banyak peran alumni. Misalnya Airlangga Business Community, ada kemudian Airlangga Social Care ya, Home Care dan sebagainya yang tingkat mendorong kepedulian itu kan juga muncul. Banyak alumni kita yang sekarang itu punya beberapa foundation yang ya misalnya contoh berbagi nasi bungkus misalnya setiap Jumat pada orang, itu kan hal-hal yang kemudian kiprah konkret alumni itu tidak hanya kita ukur sukses mereka di tingkat hal-hal yang sifatnya kesuksesan dari sisi akademis, kesuksesan dari sisi keberhasilan bisnis, kesuksesan dari sisi posisi yang dicapai, tetapi pada kemanfaatan alumni-alumni yang berkiprah di tingkat sosial dan memberikan manfaat luas itu juga bagian dari alumni-alumni yang sukses berperan di masyarakat. Luar biasa, terima kasih sekali. Dan tanggal 5 November Airlangga Forum itu memang mengangkat tema alumni bicara, Gus Indra. Jadi tanggal 5 November Jumat depan kami memang secara spesifik mengangkat tema tentang alumni talk, yaitu alumni bicara untuk bangsa gitu ya. Nah, di sini telah hadir di studio kita adalah Pak Suko Widodo, pakar komunikasi Universitas Airlangga. Pokoknya kalau ngomong komunikasi itu, saya Indonesia ini jawabnya mesti ketok ya Pak Suko. Biyen kan ono presiden, Pak Suko itu ingat tampil-tampil dulu waktu di satu media itu, masih ingat enggak? Acara-acara yang dulu Republik apa yo. Nah, itu di Pak Suko. Melihat anak-anak muda kita Pak Suko, mulai Mas Hendro, Mbak Fiona, dan yang hari ini tadi di Yudisium sebagai alumni adalah Herma. Itu. Sebelahnya Pak Suko ini ya, Herma. Herma telah menjadi alumni itu. Ya Herma ya. Alhamdulillah punya. Nah, dan punya cita-cita yang baik untuk Indonesia bangkit ya. Oh iya. Nah, PR besar dan mensupport tugas pemerintah. Untuk itu tadi langsung Pak Presiden memberikan perhatian tentang SDM, maka Herma langsung juga. Nah, tepuk tangan Pak Suko ya, murid sampean dan sekarang guru nih langsung ini. Gimana itu Pak Suko melihat potret sumber daya kita semacam ini, pemuda semacam ini, yakin bahwa Indonesia memang bisa bangkit bersama pemuda ya. Silahkan. Makasih Mas Jojo. Ada ribuan orang-orang seperti Herma yang punya mimpi yang sangat luar biasa ketika di kampus. Tetapi tidak sedikit yang gagal total ketika di benturan di lapangan. Ini perusahaan besar saya kira. Jadi percuma kita melahirkan Herma, tetapi ketika sistem politik, sistem di luar sana seperti Mas Indra yang kemudian akan-akan aja, jangan akan lagi Mas Indra. Kalau saya pengurus IKA, saya berikan dana misalnya beasiswa untuk Herma dan kawan-kawan. Ijazahmu tak tahan, kamu tak kasih 100 juta dalam sekian. Ada keputusan real daripada wacana. Kekeliruan kita adalah ketika membuat satu keputusan cara tribun, Mas ya. Saya ini temannya Denny juga ya, suka bikin tribun. Saya kritik. Masa 17 Agustus, masa peringatan DES hanya bermodalkan tribun saja. Meniru yang sama persis. Sehingga itu mematikan kreativitas. Nah, Herma jangan menjadi tribun kita, tapi dia diberikan arah untuk membuat keputusan. Yang dibutuhkan orang, Herma bukan nasi bungkus. Biarkan Herma sedikit kelaparan, tapi dia punya mimpi, serahkan ke mereka. Mas Parto dan teman-teman, saya belajar di Korea itu sama kita. Bahkan Korea pada tahun 50 lebih miskin dari kita, miskin dari kita. Tapi mereka punya perencanaan yang menurut bahasanya Mas Parto
Ceta itu dari kata ceto. Ingat Candi Ceto, ingat Candi Ceto ya. Mereka lakukan dengan tegas, mereka ada sedikit militer, tapi militer yang korupsi dipateni temen. Wani nggak Indonesia seperti itu. Saya butuh mimpi itu. Kita udah mulai ketika kebangkitan pertama, ada dokter usianya saya lah 57 namanya Dr. Wasidin Sudirosodo. Ketika dia hidup di zaman Belanda, dia udah cukup soalnya hidupnya dengan mapan, hidup bahagia dengan keluarganya. Tetapi dia mengalami kegelisahan. Nah, tanya coba Herma. Mbak Herma tahu nggak bedanya galau dan gelisah? Nah. Jadi Mas Warto, pertanyaan yang seringkali kami di kuliah kebangsaan itu selalu menanyakan, tahu nggak kalian bedanya galau dan gelisah? Galau itu ya muncul di pikiran, gelisah juga muncul. Tapi gambarannya seperti begini. Makanya saya ingatkan Herma dan kawan-kawan PSDM juga, teman-teman dosen, galau itu pikirannya kacau, tetapi lebih banyak karena individualistisnya. Jadi misalnya saya putus cinta karena kami beda keyakinan. Saya yakin, pacar saya tidak yakin. Ya, kan beda keyakinan itu. Ya. Terus saya protes, kenapa kau putuskan cintaku? Itu ya gelisah. Itu kacau pikirannya. Nah, gelisah juga itu. Tapi bedanya kalau gelisah itu ketika saya menyaksikan hujan deras dan ada seorang anak atau ibu kehujanan, saya berpikir, wah ini kalau saya tidak bantu payung, orangnya akan kesakitan. Dan sakit itu membuat saya nanti repot. Maka saya ambil payung, saya ambil. Pikiran kegelisahan itu dimiliki oleh Dr. Wahyudin Sudirosodo. Dan dia temui teman-teman yang jadi bupati, Kanjeng Rutumenggung, dan 17 bupati yang ditemuinya untuk diajak mendidik anak muda, menolak membantu. Maka dia dengan sendirinya datanglah kepada orang-orang muda seusia Herma, anak 19 tahun, 20, ketemulah Sutomo itu yang sekarang jadi rumah sakit terkenal. Dr. Sutomo untuk Budi Utomo. Ya, kemudian muncul Budi Utomo itu. Artinya untuk menuju ke Indonesia masih butuh waktu yang panjang. Itu dulu ketika media belum sebagus ini. Nah, kalau sekarang ada, ngapain nunggu 24 tahun? Besok kita mulai selesai ya. Apalagi Ika kita kan pimpinannya kan gubernur kita. Kebangkitan dari sana itu. Dan sekjennya muda-muda. Makanya itu. Jadi menurut saya Mas Indra, tolong jangan nanti-nanti. Hari ini putuskan bersama-sama, tidak sekedar nasi bungkus, tetapi perubahan karakter dan kita lihat Mas Warto misalnya salah satu, kenapa Mas Warto terkenal juga ya, Mas Warto itu Pak SW, saya juga protes, saya juga SW loh Mas Warto. Masuk Pak Widodo, Warto Wijoyo sama, berarti kan koalisi SW. Nah, waktu Mas Warto, salah satunya adalah respect ya, rumus respect ya. Misalnya gini, di Korea itu salah satu, misalnya saya minum kopi, itu sebenarnya Surabaya itu bisa banget loh Mas. Jadi kalau kita kan lihat kan santai, kopinya apa, mereka cepat. Kalau pedas ambil dengan kecepatan itu. Jadi ketergesaan itu dalam tanda kutip itulah bagian dari kultur yang ditanamkan itu. Nah, kita kayaknya teknologi kita ini membuat kita justru terbelenggu. Kita butuh kebangkitan itu. Jadi yang dibutuhkan bukan pikiran lagi, tapi attitude. Tidak perlu diskusi tapi eksekusi. Itulah gitu jadi, ya. Nanti saya seringkali, tapi itu juga harus ada akademisnya. Jadi seringkali saya gini, saya minta saya punya dua. Kok minta terus ya Mas? Kok kata memberi gitu, sekali-sekali beri gitu. Minta tolong. Saya punya anggap aja saya punya pembantu namanya Sela. Untuk Kak Herma ya. Nah, itu kalau malam, kalau pagi selamat. Oh, selamat. Selamat bisa deh. Tolong belikan kopi. Datang, jangan Pak, kopi itu bikin detak jantung tinggi dan saya pengen kopi. Oke, mereknya apa Pak? Merek asing saya sebut. Jangan Pak, itu cinta produksi dalam negeri. Kapan aku ngombe kopi? Terlalu banyak diskusi. Tapi gaya Surabaya itu, selamat belikan aku kopi, langsung diwamil terus berangkat. Baru balik lagi, pakai gula atau tidak? Terlalu cepat. Artinya ada yang memikir dawa tapi tepat, lambat tapi tepat, ada yang cepat tidak tepat.
Nah ini pertemuan diskusi ini yang harus segera dieksekusikan seperti sarannya. Apalagi dalam ini Mas ya, ini kan kita mengalami transformasi. Misalnya Zoom ya, saya pelajari, gak kuat Mas mahasiswa mendengarkan 2,5 jam. Iya. Itu harus dirubah. Saya ditanya caranya apa loh? Caranya dosen materinya dikirim dulu, di email dulu, di situ ada ruang diskusi. Jadi selama ini kita hanya merekam manual dalam ruang itu aja. Jadi transformasinya transformasi formatik, bukan transformasi substantif. Itulah gitu. Pokoknya sampai bahasa-bahasa tinggi saya tuh hobi cuma cangkruan aja. Tapi jadi Airlangga Forum itu memang kan harus hadir toh Mas, hadir. Sesinya berbagi semacam ini dan kita memberi ruang bahwa Indonesia bangkit yang Pak Presiden sudah membuat tagline bahwa tumbuh juga, bangkit dan tumbuh. Untuk itu apa? Pemuda harus mampu menumbuhkan. Nah, sekarang bagaimana jenengan sebagai dosen itu menumbuhkan semangat patriotik, nasionalisme, kebangsaan kaum muda. Kalau dilihat dari perspektif kebangsaannya, kaum muda kita gimana sekarang? Setiap tahun saya tes mahasiswa saya, sebutkan 10 pahlawan Anda. Dia butuh waktu sulit untuk menjawab, tapi sebutkan penyanyi top dunia, disuruh 10 dia jawab 12. Oh gitu ya. Apa problemnya? Karena kita tidak pernah mendudukkan pengetahuan kebangsaan dengan cara milenial. Cara milenial. Cara milenial satu, yang kedua cara yang tidak realistis. Ini saya cerita, jangan bilang siapa-siapa Mas Warso. Pokok di Airlangga Forum saja bilangnya ya. Sampai Herma ya. Jadi suatu waktu nunggu suatu waktu ya. Iya. Jadi gini, ada sekolah internasional. Sekali lagi jangan bilang siapa-siapa. Jabatan tertinggi saya itu ketua RT sebetulnya. Alhamdulillah ketahuan. Ada anak SMP datang ke tempat saya. Dia tanya, Pak Suko, saya ditugaskan guru saya PPKN cara pemilihan RT. Terus iurannya bayar berapa? Terus kalau ada yang tidak bayar gimana? Cara membuat pertanggungjawabnya gimana? Tulis dan itu dipresentasikan di kelas. Itu waktu itu anak kelas 2 SMP. Nah, sekolah negeri kita, kebetulan anak saya waktu itu SD, disuruh gurunya membuat makalah globalisasi. Iki sing pekok sapa iki? SD ini globalisasi, SMP ini urusan per-RT-an. Nah, ini kan artinya kita juga harus kalau mau transformasi kurikulum dan sebagainya harus dibongkar yang realistis gitu loh. Kita terlalu banyak banyak mimpi-mimpi kognisi yang kadang-kadang tidak applicable dalam dunia itu. Nah, saya pengen kebangsaan itu tidak sekedar dihafalkan, kebangkitan tidak menjadi pidato, narasi yang menggebu, tapi dia menjadi bagian dari keseharian. Begitulah saudara gitu. Saya mau mulai gitulah di saudara. Kerasa soalnya pada SV nih frekuensinya sama gitu ya. Jadi kalau kita kan betul. Saya kadang-kadang tuh orang kalau pidato itu bengok kalau duding sutara bukan saudara loh Mas ya. Merem gitu. Bareng mulai nanti ngomong gitu. Dan gitulah Mbak Ketika. Nah, forum kita menarik lah. Yang anak-anak muda harus bisa. Apalagi ini didengar LPPL Jawa Timur. Jadi kan ketua penasihat loh ya. LPPL pun harus melakukan perubahan itu, cara siarannya itu. Saya khawatir begini. Nah, tapi nanti ada kursus kok yang itu. Ya, saya khawatir gini. Anak saya tanya, pernah dengar radio enggak? Saya khawatir cucu nanti saya tanya, pernah dengar radio? Dia jawab, radio itu apa Kung? Itu dia. Hal seperti ini saya kira. Tapi paling tidak pernah dengar tentang Airlangga Forum. Airlangga Forumnya kurang dengar, Airlangganya tuh paling tidak Airlangga lah gitu ya. Gitu ya. Dan terima kasih Mbak Tika. Iya, Prof. Luar biasa bincangan ini, tentu saja satu hal yang sangat penting untuk kita dengar ke depan. Kita akan memasuki sesi terakhir nanti, bagaimana para pembicara memberikan closing remark, tapi tentu saja ikuti dulu yang mau lewat ini. Iklannya Ciake, saiki acara Airlangga Forum itu tandanya LPPL makmur. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof Jojo dan sahabat Jawa Timur. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi, nanti kita akan kembali di program Airlangga Forum.
muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh, ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KISA Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KISA 4.0 dengan mengedepankan single core system, smart custom excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan manfaatkan teknologi, kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik sahabat, masuki sesi akhir di program Erlangga Forum sore ini tentang Indonesia Bangkit Bersama Pemuda. Di segmen closing remarks, silakan Prof. Jojo. Jadi luar biasa juga Profesor Kholikul Hadi juga bergabung ini ternyata Mbak Tika. Wah.
Ya. Kalau via Zoom ya. Iya, kalau yang lewat YouTube kita kan yang deteksi kan Mbak Tika itu. Di sesi terakhir memang closing remark nanti dipungkasi oleh Pak Suko. Sekarang kita yang paling mudah dulu, yang paling mudah. Siapakah itu? Herma. Matur nuwun Prof Jojo. 60 detik dari sekarang. Baik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Senang bisa bergabung di LPPL Suara Sidoarjo. Pesan dari Herma, kapanpun, berapapun usianya, tetap semangat untuk belajar. Kita sebagai pemuda harus semangat terus untuk menggali ilmu pengetahuan. Iya, Mbak Herma dapat salam dari Kansa, katanya temen ya, waktu event ya. Saya kenal, beliau ada di LPPL. Iya. Iya, sekeruangan itu Kansa itu seruangan itu. Luar biasa. Remarks dari Herma mungkin ya, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Jadi untuk semuanya dan tetap mikir. Keren. Luar biasa. Bisa berpikir. Terima kasih Ananda Herma yang hari ini tadi dinyatakan lulus. Ya, hari ini tadi. Alhamdulillah. Iki yakin. Dosen nih, Prof. Kolikul hati langsung muncul. Iya nak lulus. Nah. 1 tahun 9 bulan, Prof. Nah, 1 tahun 9 bulan tidak pakai 2 tahun bisa lulus di Sekolah Pascasarjana UNER dengan standar internasional ya. Dan alhamdulillah sekarang Ananda Fiona, Dr. Fiona Niska Dinda Nadia. Fiona jurusan apa ya? Ini doktor ilmu manajemen. Ini manajemen. Ya. Silakan Nanda. Baik Prof, mungkin saya mewakili para pemudi, para generasi muda Indonesia bahwa Sumpah Pemuda ini mengajarkan kita untuk selalu mempunyai rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air kita Indonesia. Beberapa caranya adalah dengan berusaha untuk terus berkarya sesuai dengan passion masing-masing demi kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian kita juga harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri di tengah gencarnya budaya dan brand-brand asing yang masuk ke Indonesia. Jadi sekarang Indonesia sudah mulai berkaca dari Cina, Made in China 2025, kalau di Indonesia ada Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi untuk teman-teman generasi muda, jangan cuma beli coach dan channel dan lain-lain, tapi Indonesia juga punya produk-produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dari brand-brand asing. Ya. Terima kasih Dr. Fiona Niska Dinda Nadia dari Mbak Tika. Iya, Prof. Iya, saya ini bagaimanapun sejak 20 tahun yang lalu loh ya, mendesain bagaimana batik menjadi jas itu insya Allah yang pertama di Indonesia. Meskipun nggak dihakimi, nggak dipatenkan. Iya. Diperbanyak nanti ya, Prof? Oh iya, tapi saya yakin orang tahu itu mestinya. Nah, ya masuk kok ya sejak sampai-sampai. Harusnya diajukan mendapatkan muji. Nah, muji. Indonesia. Nah, sekarang banyak pakai gini batik-batik gitu. Sekarang alhamdulillah paling tidak menginspirasi, itu bagian dari pesan Ananda Fiona tadi. Bajunya kan produk Malang tuh itu. Ya Fiona ya. Oke. Ya, sekarang dilanjutkan oleh Mas Hendro, setelah itu nanti Mas Sekjen kita, Gus Indra. Sekarang Mas Hendro, silahkan. Ya Prof. Jadi untuk pesan kita sebagai pemuda bangsa, ini harus memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa melalui jiwa kewirausahaan ya. Para pemuda ini sendiri juga sekarang ini banyak organisasi pemuda yang jiwanya itu untuk memberikan usaha-usahanya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat juga, dan itu juga mampu menunjang di knowledge-nya. Jadi untuk para pemuda ini jangan pernah untuk menyerah, jangan mudah menyerah, dan selalu untuk upgrade knowledge. Jadi kapanpun ataupun usia berapapun jangan pernah berhenti untuk belajar. Gitu, Prof. Ya, terima kasih, upgrade knowledge. Ya, kata kunci yang diberikan oleh Mas Hendro. Gaya rambutnya itu bukan gaya rambut
gaya rambut metropolitan hari-hari ini itu gaya rambutnya Kenaro dulu juga gitu. Oh iya. Tanya kalau nggak percaya. Iya Mbak Tika. Kenaro, Raden Wijaya itu dulu juga agak ke atas gitu. Menurut legenda. Kira-kira. Nah, ayo namanya saja perakiraan. Ya, sekarang kita dengan pesan dari anak-anak muda, sekarang kita naik lagi kepada Gus Indra Nurfauzi. Silakan Gus. Wah, ini sudah segregasi nih Gus Parto ini. Jadi setelah pesan anak-anak muda, langsung dengarkan saya. Jadi tidak masuk pesan pada anak muda. Ya Gus Jojo dan semuanya, saya kira kita harus melihat ke depan itu perubahannya akan sangat cepat. Kalau saya bilang kemudian teorinya Prof Badi itu business cycle itu lebih pendek sekarang, dari satu waktu ke waktu itu jauh lebih pendek, perubahannya akan sangat cepat. Maka tadi kuasai ilmu, kemudian lakukan semuanya dengan perspektif ke depan yang beyond kondisi saat ini. Jangan semua tidak akan bergerak linear, gerakannya akan sangat eksponensial. Maka kalau kita tidak bergerak sangat cepat melihat perubahan ke depan, maka kita akan kalah dengan yang lain. Maka saya bilang tempat untuk itu adalah Erlangga menjadi tempat untuk kemudian kawah canda di muka talent-talent muda untuk bisa eksis pada kehidupan masa depan yang jauh di luar ekspektasi kita saat ini. Atur nuhun. Terima kasih Pak Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Universitas Erlangga, dan langsung diberi bungkus ya yang paripurna oleh pakar komunikasi Universitas Erlangga, Associate Profesor Suko Widodo. Kemahrifah loh jinawi itu ternyata hanya dalam pewayangan. Prakteknya kemudian kita gagal total. How come negeri dengan keindahan nomor 6 dunia tapi pendapatan dari pariwisata masih 18? Bagaimana dengan tanah yang subur, lautan, dengan Indonesia itu cuwilan surga dalam banyak pikiran, itu menempati urutan ke 109 dari 180 negara. Bukan karena bodoh, tetapi karena sesuatu yang nilai terhadap peradabannya yang kemudian harus kita kembangkan. Terakhir kita melihat bahwa Indonesia urutan keempat dalam ketidaksopanan netizen. Ini problem-problem di depan kita. Karena itu Mas Parto, mari kita berikan kepercayaan kepada Hendro, Herma, Fiona untuk di forum ini secara rutin. Kita ingin mendengar pikiran-pikiran mereka, dan saya kira kita ini kalau masa depan kan miliknya Herma dan kawan-kawan. Kalau kita kan punya masa silam, itu pun buram. Maka kita mendorong mereka untuk membuat keputusan cara mereka. Saya khawatir kalau memberikan tips ke mereka malah salah. Tapi yang jauh kita lihat adalah perubahan. Pak Jokowi menjanjikan revolusi mental. Saya nagih di mana revolusi mental itu. Dan kalau saya nagih bukan kepada Pak Jokowi, mestinya Universitas Erlangga menerjemahkan pikiran-pikiran perubahan itu. Itu aja Mas. Ya, terima kasih semuanya Mbak Tika. Iya, Prof. Kita sudah menyimak closing remark dari para narasumber yang luar biasa, anak-anak muda yang kita hadirkan, dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Suko tadi itu adalah bukan untuk pesimisme, tetapi justru menjadi energi lompatan optimisme itu. Saya yakin kita punya Fiona, punya Herma, punya Hendro, punya Gus Indra, apalagi dipuncaki juga punya Prof Badri Munir Sukoco, kan gitu toh. Dan punya Pak Suko Widodo, punya Pak Suko Widodo. Maka pepatah tua tetap menyatakan, orang miskin itu bukan orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Dan hari ini saya menyaksikan Fiona, Herma, Hendro adalah orang-orang kaya masa depan Indonesia, karena dia tidak pernah pesimis, tidak miskin karena punya cita dan harapan. Selamat datang kebangkitan Indonesia bersama pemuda Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jojo juga semua narasumber yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Insya Allah ketemu lagi di program Erlangga Forum pekan depan, tentunya dengan tema yang berbeda, dan juga akan hadir narasumber lainnya juga yang akan menjadi pembicara. Dan tentunya kebersamaan kita sore hari ini, Indonesia Bangkit Bersama Pemuda di program Erlangga Forum juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.